Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini, Sabtu 3 Desember 2022, kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Bersama saya, Iriatun Trikurini. Semoga kita semua berjumpa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan selamat. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas Alkitab yang melandasi renungan kita pagi ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan renungan pagi ini dengan judul Yesus anak Daud. Saudara, mengapa Yesus disebut anak Daud, bukan anak Salomo? Padahal Salomo juga raja Israel yang terkenal, bukan? Tentu saja ada alasan khusus mengapa Allah lebih memilih dan menetapkan Daud untuk disematkan pada sebutan namanya. Sehingga sampai saat ini kita mengenal Yesus sebagai keturunan Daud. Matius mencatat pengakuan ini ketika mengawali suratnya. Tanpa ragu ia menyebut Yesus sebagai anak atau keturunan Daud. Sebagai orang Yahudi, Matius memahami bahwa sosok Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsanya berasal dari keturunan Daud. Alkitab menginformasikan dengan jelas bahwa pada masa Daudlah bangsa Israel mengalami masa keemasan sebagai sebuah kerajaan. Allah pun pernah menubuatkan mengenai kelahiran Mesias yang akan berasal dari keturunan Daud, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Selanjutnya dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 22-23 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kehidupan Daud memang sangat spesial di hadapan Allah, sehingga Allah sendiri yang bersaksi bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Tidak banyak orang yang mendapat pengakuan seperti ini langsung dari Allah. Jadi jelas alasan mengapa Allah memilih Daud, bukan? Yaitu karena Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah dan yang melakukan segala kehendaknya. Saudara, marilah hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Di sepanjang zaman, Allah terus mencari manusia yang menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Sekalipun Daud adalah manusia biasa
yang tidak sempurna, kita dapat terus belajar untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berpaut kepadanya, jujur, berani mengoreksi diri bila berbuat salah sesuai dengan firman-Nya, dan bersedia dibentuk olehnya. Tentu bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersandar pada Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tolong kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup dan kehidupan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita.